Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Bagaimana belajar dan terus diterangi oleh firman Tuhan. Supaya kita boleh hidup seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Malapetaka cinta uang. Apa kata Alkitab? Tiap kita selalu berurusan dengan uang bukan? Tapi jadikan dia budakmu dan bukan Tuhanmu. Bagaimana? Mari kita renungkan. Namun sebelum lanjut kita berdoa saudara. Kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Merenungkan firman, hidup di dalamnya, mampukan kami dalam belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan menuntun membimbing kami di perenungan kami. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 saudaraku. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memberi uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, Paulus ketika menulis surat ini kepada Timotius lalu mengatakan karena akar segala kejahatan cinta uang. Kata cinta yang dipakai kata Paulus di situ kalau eros artinya cinta yang tidak bermasalah. Karena memang cinta uang itu harusnya eros. Tapi di atas eros itu yaitu cinta ke bawah adalah storge, yaitu seperti saudara, hubungan darah dan seterusnya. Ya, ada lagi cinta yang disebut philea, yaitu satu cinta komunitas yang begitu hebat, tidak ada hubungan darah tapi menguat begitu ya. Nah, kemudian baru cinta agape yang dari atas ke bawah. Nah, bagaimana kemudian di dalam bagian-bagian seperti ini? Ya, ini semua nggak ada yang salah dengan cinta ini. Seringkali saya pikir saya ngomong sedikit. Orang Kristen suka memandang ini sebagai salah. Padahal ini adalah menggambarkan hubungan-hubungan antara. Sehingga kualitasnya itu ada. Pada uang Anda tidak boleh agape. Pada uang Anda harus eros. Tapi sama. Makanya waktu Paulus pakai kata philea terhadap uang. Wah, ini rawan sekali nih. Bahaya setengah mati nih. Nah karena itu saudara-saudara dikatakan tidak boleh engkau philea atau cinta luar biasa terhadap uang itu. Apalagi kalau sampai agape ya sudahlah. Ya. Maka runyamlah segala sesuatunya. Nah karena itu uang bukannya barang dosa. Tetapi sikap terhadap uang itu yang dosa. Perhatikan, uang bukan dosa. Sikap terhadap uang itu yang dosa. Cintailah uang itu dalam konteks saya butuh dan mencari uang. Tetapi bukan kemudian uang segala-galanya. Ada terima kasih, tidak sudah. Karena uang cuma alat. Bukan tujuan. Maka mencari uang itu bukan tujuannya cari uang. Tapi itu cuma diperalat. Untuk apa? Tujuan hidup memuliakan Tuhan. Saya kerja ingin memuliakan Tuhan. Saya bisnis ingin memuliakan Tuhan. Kan mestinya begitu. Saya jadi pendeta juga sama, ingin memuliakan Tuhan. Uang itu bukan menjadi tujuan. Kalau ada syukur, enggak sudah. Tuhan tahu kapan mencukupkan. Rezeki juga datang dari Tuhan, bukan? Nah ini konsistensi. Kalau belum kita larinya uang melulu, berarti uang sudah menjadi tujuan. Nah ini bahaya. Nah oleh karena itulah, ketika uang ini sudah menjadi tujuan, ada legalitas terhadap berbagai kesalahan menjadi sebuah pembenaran demi uang tadi. Orang-orang yang memperhamba dirinya kepada uang, yang menganggap uang adalah segala-galanya, mereka disebut materialistis. Bedakan juga materialistis dan materialisme. Ya, saya kira banyak sekali orang memakai istilah yang jadinya campur aduk. Kalau materialisme adalah satu isme pemahaman tentang segala sesuatu adalah materi, tidak ada roh di sana. Nah ini komunisme itu menganut materialisme karena nggak ada yang kelihatan aja manusia, di luar itu nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada Tuhan, yang nggak ada semua. Pokoknya nama roh-roh itu nggak ada. Kalau materialistis adalah orang-orang yang mengikut atau mengutamakan materi dalam kehidupannya.
yaitu materi hidup sehari-hari ini yang bisa dipakai, ditransaksikan dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang seperti ini disebut menjadi orang yang materialistis. Menjadikan uang itu segala sesuatunya dan menjadi pecinta uang, saudara. Maka apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi menarik. Mereka-mereka yang mencintai uang secara gelap mata itu, mereka-mereka akan mengalami berbagai persoalan dan menimbulkan kedukaan di dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana kemudian memburu uang itu telah membuat seorang menyimpang dari iman, menyiksa diri dan seterusnya. Pertama, ketika orang memburu uang menyimpang dari iman itu adalah ketika dia mau mengejar keuntungan buat dia, lalu dia menghalalkan segala cara melawan sikap imannya, kan jadi dosa toh. Mencuri kan jadi dosa, korupsi kan jadi dosa. Nah, karena itu godaan ingin memiliki uang tadi menjadi begitu besarnya, sehingga dia tidak punya reserve lagi, tidak punya bisa berhenti lagi, bablas sudah. Sehingga kegairahannya, bablasannya untuk mencari uang itu sangat besar, luar biasa besar. Ini bahaya. Jangan sampai kita terjebak di sana. Itu akan membunuh iman kita. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman yang ke arah Kristus tadi itu menjadi kacau balau dalam nilai menghalal segala cara. Yang kedua tentunya adalah tidak lagi berimannya kepada Allah, tapi berimannya kepada uang. Sehingga uang menjadi tujuan tadi menjadi sangat penting dan rela untuk mengabdi kepada uang atau melakukan saja apa saja untuk uang. Padahal ke Tuhan enggak tuh. Pelayanan mikir-mikir. Hidup benar mikir-mikir. Ya. Tetapi begitu hidup tidak benar, begitu urusannya uang, sudah tabrak legalitas semuanya. Bukan berarti dia tidak menyebut nama Tuhan, tapi sudah memperjualbelikan nama Tuhan. Untuk dia mendapat keuntungan uang. Menyimpang dari iman. Yang harusnya hidup dan mengabdi kepada Tuhan. Menjadi hidup mencari uang dan mengabdi kepada uang itu. Dengan demikian dia menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena dia sudah mencintai uang dengan filea. Cinta filea itu begitu besar. Begitulah dia mencintai uang. Maka orang yang mencintai uang dengan cinta filea, ya, jual kawan pun, jual persahabatan pun biasa saja itu. Jual keluarga, jual orang tuanya pun biasa saja itu. Dia tidak akan rasa salah itu. Saya paling bingung kalau kemudian ada orang, anak menuntut orang tua misalnya. Ya, saya menuntut hak saya. Kadang-kadang memang membingungkan. Ya. Dalam kehidupan seperti itu, sekalipun misalnya hak itu memang hak kita, orang tua yang melahirkan, membesarkan kita, kita tidak pernah ada kalau bukan karena dia. Jangan bilang kan kita ada karena Tuhan, Pak. Betul, tapi Tuhan pakai orang tua kita. Dan Tuhan juga berkata, hormatilah orang tuamu. Bagaimana engkau bisa durhaka terhadapnya? Bagaimana engkau bisa menyakiti hatinya dan menggugat dia? Orang tua saya ini jahat atau tidak baik atau apa? Oke, orang tuamu jahat. Paling tidak kau ikuti kejahatannya, tapi bukan menggugatnya. Biarkan dia hidup dengan caranya, engkau ambil jalan yang berbeda. Bagaimanapun engkau tidak bisa melupakan. Dia orang tua karena tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan mama. Nah, mantan istri banyak. Ya. Mana bekas orang tua itu tidak ada. Nah, karena itu saudara-saudara, tapi uang sudah bisa membuat gelap mata, sehingga hubungan dasar yang tidak perlu berbaju agama ini nih, nggak perlu agama untuk ini. Artinya hubungan dasar yang dipahami oleh semua orang sebetulnya. Itu norma yang berlaku. Hubungan kemanusiaan, relationship antar manusia itu jauh lebih penting dari uang. Itu di mana-mana berlaku. Tapi manusia sudah menabraknya. Nah, celakanya lagi kalau itu Kristen. Celaka kalau dia menyebut diri orang beragama. Orang tidak beragama, ateis pun tidak sampai tidak dalam nilai seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, menimbulkan kebingungan memang bagi orang-orang lain ketika melihat pola seperti ini. Maka rusaklah semuanya karena menyimpang dari segi keimanannya. Dan ini bisa kita tonton tiap hari, saudara. Ada saja banyak peristiwa. Dan orang enteng saja untuk menjelaskan perkara atau ceritanya. Lalu membuka, bahkan terbuka bagi media. Saya kadang-kadang bingung. Mestinya udah gak ada muka ya, kok masih punya muka ya? Hati sudah membeku. Bahaya. Oleh karena itulah saya pikir dalam hidup keimanan kita, patut kita berpikir.
Bagaimana mungkin ada ini? Sehingga di waktu lampau ada kisah ya anak-anak durhaka, malim kundang gitu ya. Kalau di orang Batak itu namanya Simardan gitu. Ada cerita itu mirip-mirip di beberapa tempat. Mau mengkisahkan bagaimana anak-anak yang tidak tahu diri. Yang tidak tahu menghormat dan mengabdi kepada orang tuanya. Maka itu sudah menjadi representasi, dia tidak lagi tahu dan menghormati Tuhan. Yang mengatakan hormatilah orang tuamu. Dilanggar juga itu semuanya saudara. Hati-hati. Ya. Tangan Tuhan akan menjatuhkan palu keadilan pada waktunya. Dan apa yang kau nikmati dari uang itu hanya akan menjadi kedukaan dan tidak pernah bisa memuaskan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itulah penting sekali untuk kita melihat. Karena beberapa orang itu sudah menyimpang dari iman karena uangnya. Dan akhirnya apa? Mereka menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bagaimana ya kalau orang menyiksa diri dengan berbagai duka karena materi? Oh iya betul. Kalau uang adalah segala-galanya bagimu, lalu kau jual sahabatmu, maka yang bertambahkan musuhmu. Pertama kali hilang tidak berasa, tapi waktu kita mau kembali kepada kehidupan bagaimana persahabatan, nyari sahabat tidak bisa. Kalau sahabat kau beli dengan uang, itu bukan sahabat. Ada uangmu, ada kawan, gak ada uang kau ditendang, kan begitu itu. Maka di dalam bagian-bagian seperti itu, penyiksaan terhadap diri sendiri, penyesalan tapi tidak bisa kembali ke sana. Kenapa? Cinta uang. Menyiksa diri karena dalam rangka mengumpulkan materi demi materi, justru dia menciptakan musuh demi musuh dalam hidupnya. Maka dia menyiksa dirinya. Dia takut karena banyak orang membencinya. Akhirnya dia perlu pengawal yang berlapis-lapis supaya dia tidak dicelakai. Dia mau kemanapun dia takut. Karena bisa saja orang mengirim seseorang untuk dibayar membunuh orang itu, tapi jangan di republik ini, misalnya di luar sana. Dia mau ke sana, habisi misalnya. Musuhnya terlalu banyak. Maka semakin banyak musuhnya dan semakin keras permusuhan itu, semakin tidak tenanglah dia. Dia menimbulkan kedukaan di luar sana. Tapi ke dalam rumah juga ini terbawa. Banyak suami-suami adalah suami yang setia ketika hidup mereka biasa-biasa saja atau kaya dalam takaran umum. Tapi ketika kekayaan itu menjadi luar biasa, muncullah yang namanya will gitu ya, wanita idaman lain. Tidak kuat istrinya bertahan, muncullah pil, pria idaman lain. Artinya rumah itu menjadi rubuh dan rontok pada dirinya, tidak lagi kuat. Muncullah persoalan tadi, muncullah malapetaka tadi, muncullah kedukaan. Dan ini berlibat saudara-saudara. Terus. Cinta akan uang. Hanya merobohkan, merontokkan rumah tangga. Hubungan suami istri. Bagaimana dengan anak? Sama. Uang akhirnya merupakan ukuran cinta di dalam rumah itu. Papa nggak kasih uang tidak cinta, kasih uang cinta. Maka ukurannya segalanya adalah uang. Dan apapun yang menjadi keinginan harus dipenuhi. Lalu anak-anak hidup dalam gaya banjir uang tadi dan uang tidak berseri begitu ya. Lalu anak-anak ini kejebak. Lalu mungkin mereka memakai narkoba. Mereka hidup dalam free sex yang menggila. Oh ini lifestyle saya, ini gaya hidup saya. Tidak, itu pembunuhan terhadap dirimu. Dan kehormatan kebahagiaan yang sebetulnya bisa kau miliki tapi tidak lagi ada. Kau bisa memuaskan nafsumu, tapi kau tidak lebih daripada orang yang sudah kehilangan rasa kemanusiaanmu. Manusia itu didesain Tuhan dengan tata tertib. Manusia mampu bertata krama dan bermasyarakat dalam hidupnya. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ketika segala sesuatu diukur dengan uang, tidak lagi ada tata krama. Seluruh keinginan dipuaskan, dihajarlah semua. Yang penting ada uang. Maka kita sudah kehilangan kemanusiaan. Yang membuat kita itu menjadi unik. Yang membuat kita itu menjadi berharga, saudaraku. Uang ini sudah merubuh, merontok, melululantakkan segala-galanya. Akhirnya, hanya di dalam hubungan horizontal dengan sesama atau di dalam keluarga, tapi hubungan vertikal pun jadi kacau balau. Tuhan itu diperalat. Nah, dalam hubungan vertikal beginilah kemudian orang-orang Kristen hanya berdoa dan mau percaya pada Tuhan supaya dapat uang. Daripada ke Gunung Kawi sana cari lagi, katanya setan dukun gitu ya.
itu terkutuk. Kalau ke gereja kan terhormat ya. Tapi tetap tujuannya cari uang. Apa jampi-jampinya di situ, apa mantra-mantranya, atau apa benda-benda apanya. Sudah. Ada orang memegang Alkitab, taruh di tasnya terus supaya uangnya tambah. Ada orang menaruh ayat Alkitab di dalam dompetnya supaya mudah rezekinya. Waduh, macam-macam modelnya ya. Ada yang pakai ini, ada yang pakai itu. Semua. Hanya tujuannya apa? Cuma satu, uang. Tuhan pun diperalat untuk uang itu, saudara. Wih, jahat sekali ya. Yes. Sampai kemudian tadi saya bilang menghalalkan segala cara dapat uang, tapi bilang ini berkat Tuhan. Tuhan pun diperalat. Orang khotbah misalnya saya pelayanan, tapi yang saya cari uang. Saya memperkaya diri saya. Jahat juga kan? Tapi yang saya jual Tuhan. Maka kisah Alkitab sudah menceritakan kepada kita. Bagaimana uang sudah melululantakkan seorang Yudas Iskariot. Bagaimana uang sudah menghancurkan integritas seorang Yudas Iskariot. Bagaimana uang sudah melululantakkan kesadaran kemuritan seorang Yudas Iskariot. Apa yang dilakukannya? Dijualnya gurunya. Dijualnya Tuhannya. Dijualnya juru selamatnya. Penebusnya. Hanya dengan 30 keping perak. 30 keping perak itu kalau dalam perjanjian lama itu adalah harga dari seorang budak. Sehingga memang 30 keping ini memberikan ironi yang mendalam. Gila, jahat amat sih. Masa hanya dengan 30 keping perak Tuhan dijual. Nah, itu Yudas. Itulah Yudas. Hanya dengan 30 keping perak dia jual Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita, saudara? Apakah kita juga menjual dia hanya dengan 30 keping perak? Miris bukan? Karena itulah perlunya kehati-hatian dalam hidup kekristenan kita. Bagaimana kita menjalani, bagaimana kita belajar memahami kebenaran dan tidak terjebak dalam kesalahan demi kesalahan. Kita harus menyadari betul. Hidup keberimanan yang kita bangun dalam hidup kita. Kita harus menyadari betul bagaimana hidup kita mau menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ini yang harus kita pikirkan dalam hidup keseharian kita, saudara-saudara. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan, mari kita lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan, hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya hidup kita tidak pelacur yang melacurkan diri ke kiri, ke kanan, menimbulkan kekacauan dalam keseharian. Yuk kita berdoa. Belajar untuk berani mengatakan tidak dalam menghalalkan segala cara demi uang. Berkeringatlah untuk cari uang. Orang jujur pun diberkati Tuhan. Ayub itu jujur, imannya sangat terkenal hebat, tapi bukan miskin, bisa kaya kok. Jadi Pak Mio yang mengatakan di republik ini atau hidup ini tidak bisa kaya kalau tidak jujur, salah itu. Orang tidak bisa kaya kalau Tuhan tidak berkati, itu betul. Tapi orang bisa kaya kalau setan berkati. Betul, Tuhan juga bisa biarkan itu. Nah, ini perlu kehati-hatian, maka kualitas kita yang harus kita kenali. Karena itulah Paulus berkata supaya hati-hati ke dalam uang ini. Karena sejatinya kita harus belajar hidup di dalam rasa syukur. Ini menarik, saudara. Kenapa orang tidak pernah uang cukup? Karena tidak tahu bersyukur. Apa saja kurang. Kenapa tidak tahu bersyukur? Karena dia tidak tahu berapa berkat Allah dalam hidupnya. Betapa berhaknya Allah atas hidupnya. Betapa Allah itu adalah pemilik hidup. Dikasih hidup kita bersyukur, dicabut nyawa kita pun itu hak dia penuh. Maka dia memberikan kepada kita pemeliharaan. Hari demi hari roti yang kita bisa makan. Nah, harusnya kita bersyukur. Tapi kita juga tidak lagi mampu bersyukur karena apa? Lihat kiri kanan. Oh, sana punya ini, sana punya ini. Ini makan itu. Aku juga mau. Lalu kita paksakan diri kita masuk ke area di mana kita tidak ada sebetulnya. Lalu kita menghalalkan lagi segala cara supaya bisa ada di sana. Mengikuti gaya yang di sana. Ibadah pun lagi-lagi kita kamuflase. Ibadah pun kita manipulasi. Ibadah menjadi tempat mencari keuntungan. Tidak ada rasa syukur di sana. Yang ada itu hanya agenda. Untung berapa, dapat berapa. Hanya itu agendanya. Agenda yang menyedihkan, saudaraku. Tapi itulah hidup
Di mana uang telah menjadi perangkap yang menjebak dan menghabisi banyak kehidupan orang percaya. Sehingga kepercayaan mereka menjadi pertanyaan. Sejatinyakah mereka beragama? Atau cuma memakai baju agama? Belajarlah bersyukur. Asal ada makan minum cukup. Saudara, saya suka ngobrol sama banyak orang. Ya, kadang-kadang hidup kita ini ironi. Kerja keras, kumpulkan banyak uang. Sudah kumpulkan banyak uang, toh umur tambah. Nah, pada waktu umur kita itu kan terus berproses tambah. Nah, waktu umur kita sudah tambah, uang kita sudah banyak. Tapi uangnya nggak bisa kita pakai karena makan terbatas. Pertama, porsinya berkurang karena memang perutnya kita itu kan cenderung berkurang dalam porsi makannya, menyusut. Dan yang kedua, karena namanya sudah tua kan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu supaya hidup sehat. Punya rumah 20 tapi jangan terlalu banyak traveling jalan, nanti capek, supaya hidup sehat. Akibatnya apa lagi? Ya, rumah kita mungkin 20, akhirnya yang satu pun tak sempat kita kunjungi. Ya. Kita pun tidak lagi tahu itu. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana keseharian kita itu menjadi sesuatu yang lari dari jalur yang semestinya. Miris ya. Saudaraku yang kekasih, itulah kehidupan. Lalu bagaimana seharusnya kita menjalani hidup itu? Mari kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Jangan diperbudak oleh uang itu. Beribadahlah dalam rasa syukur yang utuh. Beribadahlah dalam rasa syukur yang penuh. Beribadahlah dalam rasa syukur yang memuliakan Tuhan kita. Itu yang semestinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus menjadi gairah kita, semangat kita dalam hidup ini. Sehingga makan minum yang kita terima itu kita syukuri. Terlalu banyak mencari uang, pada titik mau menikmati malah nggak bisa. Kita hanya menimbulkan malapetaka. Banyak orang dekat kita hanya karena mau uang kita, tapi tidak pernah menghargai pribadi kita yang sesungguhnya. Maka tanpa sadar, kita sudah menjadi komoditas. Ya. Komoditas yang diincar orang karena kekayaan yang banyak uang tadi. Kita biasa beli orang, akhirnya orang beli kita. Beli kita dengan apa? Dengan jilatan, dengan janji, dengan apa? Sikap tunduk yang munafik, supaya dapat keuntungan. Kan repot lagi, susah. Karena itulah pergumulan keimanan di dalam kekristenan harus menjadi pergumulan yang disadari sepanjang kehidupan. Menjadi pergumulan di mana kita bertanding dan bertarung supaya kita tidak terjebak. Ingat, uang bukan dosa, punya uang bukan dosa. Tapi mencintai uang seperti mencintai saudara, itu yang dosa. Kaya bukan dosa, miskin bukan masalah. Tetapi kalau engkau miskin karena malas, Tuhan akan menggugatmu. Kalau engkau kaya karena mencuri, Tuhan akan marah kepadamu. Yuk mari kita jalani hidup itu berkelas. Punya integritas. Sehingga orang ketika respect sama kita, respect karena pribadi kita. Integritas kita, warna kita. Maka uang sebetulnya yang ada pada kita mau menunjukkan kepada orang. Orang berintegritas pun bisa punya uang. Wih, keren ya saudara. Nah, orang-orang seperti ini akan menjadi orang yang murah hati, yang akan menciptakan berbagai perubahan dimanapun dia ada. Karena itulah, hidup itu akan mendapat keuntungan besar, bukan pada tumpukan uang yang besar, tetapi sikap jiwa yang besar, yang bersyukur kepada kasih karunia Allah, hidup dalam kasih karunia Allah. Sehingga dia tidak terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena dia tahu bersyukur dalam kehidupan atas makan minum yang Tuhan berikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidakkah menjadi penting bagi kita untuk mencari, belajar, sehingga dengan demikian kita tidak jatuh ke dalam pencobaan karena ingin kaya cepat-cepat. Ingat, ada orang baik benar bisa kaya, bisa Ayub, Abraham. Tapi ada nggak orang yang kaya itu jadi meleset karena kekayaannya? Ada. Daud juga jadinya masalah. Karena Daud tadi adalah orang yang benar ketika masih diuber-uber Saul. Jadi raja lupa diri dia. Betseba pun diambilnya. Dan membuat Tuhan jadi murka padanya dan keluarganya.
Hati-hati. Ketika rasa tidak cukup, rasa syukur itu hilang dari dalam diri, maka celakalah kita. Daud merasa tidak cukup dengan apa yang ada di rumahnya. Ia mengambil yang bukan miliknya. Nyawa orang pun hilang karenanya. Uish, itu Daud loh. Jadi yang kita perlukan, hati-hati. Apakah saya pendeta, saya bisa jatuh? Bisa, siapa bilang enggak? Karena itulah kehati-hatian jadi penting. Semoga kita selalu was-was dan tidak mencintai uang seperti mencintai saudara seiman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terus ajar kami hidup takut akan Engkau. Engkaulah Tuhan kami dan uang adalah budak kami. Tuhan tolong kami menempatkan diri dengan tepat supaya boleh hidup untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Amin. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita. Terus ingatkan teman-teman untuk menikmati program ini, bertumbuh dalam iman percaya. Terus berdoa, menggali Alkitab juga ketika saudara di rumah. Hanya sekedar mendengar. Kita maju bersama untuk memuliakan Tuhan. Selamat melayani, saling berbantu-bantulah kita. Shalom. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Apa yang